Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan sang idola kita, mujahid fi sabilillah, Bapak Kiai Haji Rhoma Irama beserta keluarga besarnya. Kita doakan buat sang idola kita, Bapak Kiai Haji Rhoma Irama, senantiasa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Forza! 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 Yang ketiga semakin keren. Iya, betul. Ulang ya. Forza! 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 Semakin keren. Pertama-tama tentu yang kami hormati dan kami cintai, nanti akan bersalaman dengan idola kita, dengan Kiai Haji Rhoma Irama dan Soneta Group dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah. Salat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berkomitmen di dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Bapak Kiai Haji Rhoma Irama dan juga seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, tentu atas nama anggota Fans of Rhoma dan Soneta, perwakilan dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, tentu ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai fans tentunya kami tidak luput dari kekurangan dan kesalahan yang tidak bisa menjaga nama baik Kiai Rhoma Irama yang masih suka maksiat. Muhammad. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم فصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Forza 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 yang saya hormati Ketua Umum Forza Saudara Haji Kuswanto beserta jajarannya dari DPP, ada Bendahara Umum Bung Ardi, ada Sekjen Ranu Karno, kemudian pendamping saya yang setia, Amin. Amin. Rika Rahim, Ananda yang juga jadi Dewan Pembina Pertimbangan, Ardi, maksud saya karena ini banyak nih, ada Pami, ada Ardi, ada Rai, Debbie Keramasari, Sekjen Sekretaris Jenderal Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Pami, dengan segenap pengurus PAMI DPP, rekan-rekan wartawan media yang saya hormati, dan tentunya yang sangat saya cintai, personil Soneta Group. Good. Sekian lama Mantap. engkau menunggu Asik. Mantap. untuk kedatanganku. Mantap. Betul? Betul. Bukankah aku telah berjanji Mantap. kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, Mantap. sambutlah kedatanganku. Forza! Hadirin hadirat, hari ini tanggal 3 Mei atau bertepatan dengan 2 Syawal 1443 Hijriah, kita berhalal bihalal dalam rangka mensyukuri nikmat Aidil Fitri. Apakah Aidil Fitri itu secara etimologis, secara lughah, secara bahasa? Aidil Fitri kembali kepada fitrah. Apakah fitrah itu? Fitrah itu bisa berarti suci, bisa berarti orisinil, asli. Artinya manusia kembali kepada orisinalitasnya setelah melakukan perjuangan berat melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Karena Nabi SAW setelah pulang dari perang Badar yang dahsyat itu, perang besar itu, di mana umat Islam yang cuma 300 orang melawan 1000 kafir Quraisy saat itu, betapa berat perang itu. Lalu Rasulullah SAW berkhutbah di depan para sahabat. Kala Nabi SAW, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru pulang dari pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar. Tentunya para sahabat merasa heran. Perang Badar yang begitu dahsyat, Nabi bilang ini kecil. Kita akan masuk ke peperangan yang lebih besar. Bertanyalah para sahabat, qalu ma huwa ya Rasulullah? Perang apakah yang lebih hebat dari Badar ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Nabi mengatakan perang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu.
Kita kemarin insya Allah sudah berperang melawan hawa nafsu. Udah belum? Benar. Benar. Yang sudah perang melawan hawa nafsu hari ini berhak menyandang Idul Fitri. Amin. Bukan cuma lebaran doang. Karena apa itu lebaran? Lebaran itu baju baru. Lebaran itu ketupat. Lebaran itu dodol. Biar nggak puasa, lebaran boleh. Tapi orang beridul fitri, dia kemarin sebulan penuh melawan hawa nafsunya. Hal-hal yang maksiat dari pikiran, mata, indera semuanya berpuasa. Nah, apakah fitrah manusia? Fitrah manusia adalah orang yang bertakwa, orang yang berkomitmen bahwa Allah lah penguasa alam ini. Orang yang berkomitmen bahwa kita makhluk wajib menyembah Allah, mentaati Allah. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari punggungnya. Artinya dari tulang sulbinya. Manusia itu berasal dari sperma. Sperma itu ternyata berpusat di tulang sulbi, tulang punggung. Aku keluarkan semua keturunan anak Adam dari tulang punggungnya. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian aku persaksikan diriku kepada mereka semua. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Saat itu manusia keturunan Adam yang masih menjadi ruh, belum menjadi fisik seperti sekarang, menyambut pertanyaan Allah. Bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Antakunu yawmal qiyamati innakuna an hadza ghafilin. Allah menyatakan ini supaya nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang berdalih, oh saya nggak pernah dikenalkan sama Allah, saya tidak ibadah sama Allah, saya tidak sholat karena saya tidak pernah dikenalkan oleh Allah. Ini tujuan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia saat itu. Saya mau tanya, ingat nggak? Pasti kagak lah. Jangankan saat di zaman azali, waktu di dalam rahim ibu kita, ingat nggak? Enggak lah. Jangankan dalam rahim, waktu baru dilahirkan, ingat nggak? Enggak lah. Ya, waktu usia 1 hari sampai 1 minggu, ingat nggak? Enggak. Ternyata yang kita tidak ingat bukan berarti tidak pernah terjadi. Semua yang kita tidak ingat itu ternyata terjadi. Begitu juga komitmen kita manusia kepada Allah. Kita tidak ingat itu terjadi. Indikasinya apa? Tidak ada satu manusia sekafir apapun yang di dalam hati kecilnya tidak mengakui keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fitrah kita, yaitu makhluk yang berkomitmen mengakui Allah, makhluk yang takwa. Dari sana Allah terjunkan kita ke alam rahim, lalu ke alam dunia. Kecil kita, dewasa kita, beraktivitas kita. Ada yang jadi seniman, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi polisi, tentara, ada yang jadi wartawan. Maka berdosalah kita. Berdosa indera kita, pikiran, mata, telinga. Atas kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikannya Syamur Ramadan, puasa Ramadan. Dengan Ramadan itu akan mengembalikan manusia kepada fitrahnya,
yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, aku wajibkan kamu untuk melakukan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Makanya takwa ini goal daripada puasa itu. Lalu apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhkan seluruh larangannya. Lalu apa saja ciri-ciri orang takwa? Minimal ada 7. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman, yang percaya kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang takwa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yang senantiasa melakukan sholat 5 waktu konsisten. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi berinfak ini bukan kewajiban orang kaya saja. Walaupun kita cuma punya duit 10.000, bisa berinfak nggak? Bisa. Kasih orang 1.000. Ya. Yang keempat cirinya orang takwa apa? Wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Tidak emosional, tidak temperamental, penyabar. Lalu yang kelima apa? Wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Yang keenam apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketujuh, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang terlanjur berbuat dosa, terlanjur salah, karena manusia ini tempatnya salah dan dosa. Betul? Tapi buat orang bertakwa, begitu dia terlanjur salah, maka dia segera ingat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Inilah 7 ciri orang takwa yang harus kita pertahankan sampai kita mati nanti. Amin. Kenapa harus kita pertahankan? Karena tidak ada cara lain untuk bisa selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat, hanyalah dengan takwa. Apapun situasi kondisi kita, kalau tidak takwa, sekaya apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, tanpa takwa kamu tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa bahagia di dunia, apakah lagi di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita baca suratul Fatihah. Ibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, khususnya Forsa, fans of Roma and Soneta, juga Roma iramanya dan sonetanya, senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu mempertahankan takwa ini, bahkan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Last but not least, sebelum saya tutup, Al-Quran itu banyak sekali arahannya, intinya mengacu kepada akhlak. Akhlak ada 3 secara orientatif: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam. Kemudian secara kualitatif, akhlak juga ada 3: akhlakul karimah, akhlak yang mulia; akhlakul ammah, akhlak yang standar; dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita nyanyi akhlak, setuju? Setuju? Oke.
Mau pakai musik nggak? Mat, halak nggak mat? Wah, kita keluar sendiri ya. Oke? Semuanya keluar ya. Siap. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Setuju? Setuju. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram, dararam daram daram dam. Dalam bergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi Rusak amburadul. Allahul muwafiq ila khamat syarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Bang, terbang. Ayo, Bu Amir. Tar, tutup dulu. Yang ibu-ibu duluan, orang tua duluan. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sama orang tua duluan. Ayo. Ibu-ibu duluan. Empok masuk, Pak. Empok di baik. Ayo. Ke kiri. Menukar kupon konsumsinya dan silakan untuk beristirahat sambil menunggu giliran untuk foto bersama. Terima kasih. Pelan, sabar. Ya. Sampai jalan terus. Bagi video udah ada dojo di Porta Sutranya. Kalau bisa diatur. Bisa diambil. Ya, lanjut. Oh, di atas. Udah. Jauh telur. Maafkan
Pon. Orang dalam. Untuk para korsa, silakan mengambil konsumsi dengan menunjukkan kuponnya. Baik, bagi sahabat Korsa yang ingin menunjukkan atau mewujudkan partisipasinya untuk perguruan Islam Ramai Ramah, kami menyediakan booth Yarici, Yayasan Ramai Ramah Center Indonesia. Lokasinya di depan Gua Studio Baru. Kami persilakan untuk mewujudkan partisipasinya membantu pembangunan perguruan Islam Ramai Ramah. Langsung menuju ke booth Yarici atau Yayasan Ramai Ramah Center Indonesia yang berada posisinya di depan gua. Kemudian yang ingin mendapatkan merchandise Soneta original ya berupa t-shirt, jaket dan lain sebagainya juga kami persilakan untuk mengunjungi booth Soneta Apparel dan juga Distro Korsa DKI Jakarta yang posisinya ada di sebelah meja konsumsi. Terima kasih. Ya, kepada sahabat Korsa yang sudah bersalam-salaman, silakan mengambil konsumsi dengan menunjukkan kupon. Kemudian yang ingin berdonasi untuk Yayasan Ramai Ramah dipersilakan ke tenda putih depan gua untuk sebagai kenang-kenangan. Tolong saya. Ke daerah juga silakan ada perlengkapan Korsa, ada distro. Gini aja nih. Silakan mengarah ke sana. Nah, gitu aja. Nah. Kepada sahabat Korsa yang telah menikmati hidangan, untuk sampahnya tidak berserakan di lingkungan SR, semua dimasukkan ke dalam karton body bag-nya. Disampaikan dihimbau. Mas, ayo mau dimakan. Buat dia satu.